Mendeteksi informasi cacat dan informasi palsu dalam kandidat interviewee. Pada saat kita melakukan proses interview, mencoba menggali perilaku interview dengan pertanyaan berakronim PAHE, sebagaimana yang telah kita bahas, akan ada kemungkinan munculnya atau terindikasi berbagai informasi cacat, informasi palsu, bahkan kebohongan dari interviewee. Hal ini terjadi karena salah satu dari dua penyebab. Pertama, karena si interviewee memang berniat bohong, sengaja memoles-moles dirinya, memoles-moles ucapannya, yang penting bisa terlihat baik, dan akhirnya diterima kerja. Kedua, karena si interviewee gugup, sehingga susah mikir dan susah ngomong dengan lancar. Anda harus bisa mengidentifikasi dua perbedaan ini antara bohong dan gugup. Informasi cacat adalah informasi yang tidak lengkap. Apa yang tidak lengkap? Unsur PAHE yang kita tanyakan padanya dijawab tidak lengkap. Jawabannya cenderung lompat-lompat, padahal yang benar atau informasi yang sempurna adalah informasi lengkap, berurutan, mulai dari jawaban tentang pertanyaan posisi, jawaban tentang pertanyaan aksi, jawaban tentang pertanyaan hasil, dan jawaban tentang pertanyaan efek. Silahkan Anda tonton lagi penjelasan tentang PAHE pada video sebelumnya. Informasi palsu adalah ketika interviewee kita tanya sesuatu yang nyata, yakni tentang apa yang telah dilakukannya di masa lalu, jawabannya malah tidak nyata, ngarang. Jawaban ngarang dan mengada-ngada ini biasanya menggunakan kata seharusnya, semestinya, idealnya, sebagai pemimpin, saya, sebagai bawahan, saya. Rangkaian cerita dadakan yang dibuat di ruang interview, semua tidak nyata, palsu. Ia tidak menjawab apa yang ia lakukan di masa lalu, ia justru menjawab ke imajinasi masa depan idealnya, dunia mimpinya, bukan membahas fakta kemarin. Padahal kita bertanya tentang fakta kemarin. Singkat kata, apa-apa yang diucapkan interviewee bohong. Kemarin ia tidak melakukan hal yang dikatakannya itu. Agar lebih paham dengan penjelasan saya tadi, kita perlu tahu apa saja sih ciri-ciri pernyataan palsu atau informasi palsu yang disampaikan interviewee. Kita perlu tahu pernyataan-pernyataan ini agar ke depan kita mampu mendeteksinya dan menyikapinya dengan baik. Mari kita bahas satu per satu. Satu, pernyataan ambigu atau pernyataan kabur, tidak spesifik. Interviewee mengucapkan pernyataan umum yang terdengar baik, terdengar bijak, terdengar dewasa oleh kuping kita sebagai interviewer. Kata-kata yang digunakan bersifat umum seperti biasanya, selalu, selama ini, pasti, kami semua, wajar, dan lain-lain. Pernyataannya ini tidak menunjukkan hal-hal spesifik mengenai apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang sesungguhnya telah dia lakukan. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan berbentuk angka dan data dari ucapannya. Dua, pernyataan teoritis. Interviewee menjelaskan kondisi ideal, seperti apa yang seharusnya, atau opini tentang perasaan tanpa menunjukkan hal-hal spesifik yang sebenarnya telah terjadi. Interviewee menggunakan kata-kata idealis seperti seharusnya, mestinya, yang paling tepat, sesuai buku, menurut si anu, sesuai petunjuk, idealnya, berdasarkan ini, dan lain-lain. Kondisi ideal ia jelaskan, tapi tidak jelas apakah dia tokoh utamanya yang berhasil menciptakan kondisi ideal tersebut di masa lalunya, di tempat kerja sebelumnya. Tiga, pernyataan berorientasi masa depan. Interviewee menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan atau ingin dilakukannya besok, bukan menunjukkan apa yang benar-benar telah selesai atau berhasil interviewee lakukan di masa lalunya. Ia menggunakan kata-kata future tense seperti saya ingin, saya akan, rencana saya untuk selanjutnya, pada kesempatan berikutnya, jika ada waktu, lain kali, mudah-mudahan, harapan saya, dan lain-lain. Jika ada indikasi informasi palsu dengan ciri-ciri seperti tiga pernyataan tadi, kita harus waspada dan berkewajiban menggali lebih dalam si interviewee. Caranya dengan menanyakan pertanyaan, menggali yang lebih tajam, lebih konkret lagi, seperti lebih tepatnya, apa yang benar-benar Anda lakukan dengan tangan dan kaki Anda saat itu? Bagaimana hasil dari apa-apa yang telah Anda lakukan itu? Apa prestasi pribadi Anda yang diakui oleh atasan Anda? Bagaimana detail kronologis yang Anda kerjakan? Kejar terus interviewee dengan pertanyaan-pertanyaan menjurus sangat spesifik hingga dia tuntas menjawabnya, atau malah menyerah untuk menjawab karena memang ngarang atau bohong. Tugas profesi, catat semua ciri-ciri informasi palsu yang diucapkan interviewee. Kategorikan apakah itu masuk ke dalam 1.
pernyataan ambigu, 2 pernyataan teoritis, atau 3 pernyataan berorientasi masa depan. Kejar interviewee dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang sangat spesifik dari informasi palsu yang dia ucapkan tersebut, hingga semakin jelas apakah dia semakin mengarang indah bin ngawur atau semakin kebingungan yang akhirnya membisu. Setelah itu, lanjutkanlah ke pertanyaan lainnya yang tidak nyambung agar dia bisa sedikit bernafas lega.